akan mudah diterima. Tadi Ustaz Fakih Syarif sudah menjelaskan tentang bahwa Al-Quran kalamullah itu dijelaskan. Jadi bahwa Al-Quran kalamullah itu la raiba fihi. La raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba. Kalau la raibu beda. La raibu itu tidak ada satu keraguan. Tapi kalau la raiba fihi itu kalau dalam bahasa Arab lam nafiatul lil jinsi dibaca fathah itu artinya tidak ada keraguan sedikit pun meski hanya satu. Meski hanya satu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi itu la raiba fihi. La raiba fihi kalau dalam tafsir jelaskan la raiba annahu ja'a min indillah. Bahwa itu kalamullah datang dari Allah. Jadi wa annahu sidqun wa haqqun. Bahwa Al-Quran itu sidqun benar. Kemudian haqqun itu gini ya, agar ini susah translate. Kalau sidqun itu lawannya kadzibun, shadiq lawannya kadzib. Kalau haqqun lawannya batil. Ada kalanya berita itu benar, tapi enggak hak. Jadi artinya dia persoalan yang salah. Jadi misalkan bahwa tadi ada pencuri mengambil sepedamu, misalkan. Itu kan benar, pencuri itu memang ada. Tapi bukan berarti pencuri mengambil sepeda itu sesuatu yang benar. Beritanya benar, tetapi tidak hakun, dia batilun gitu loh. Nah, informasi Al-Quran itu hakun wasidqun. Hak, benar, ya. Dalam kacamata Allah, perspektif Islam, sidqun, tidak ada dusta di dalamnya. Semua yang ada dalamnya itu tidak ada dusta. Jadi semuanya benar. Ini harus ada dulu secara itikadi bahwa Al-Quran itu ja'a min indillah wa annahu la raiba annahu ja'a min indillah wa annahu haqqun wa annahu sidqun. Bahwa Al-Quran itu hak dan sidqun. Hak tadi, kalau hak itu lawannya batilun, kalau sidqun lawannya kadzibun. Bisa jadi berita itu benar tapi tidak hak. Atau bisa jadi berita itu hak tapi enggak benar. Si Amir itu hafal 30 juz dia. Itu kan bagus berita itu. Tapi tidak benar dia. Jadi hak tapi tidak benar. Jadi itu bedanya hakun sama sidqun. Itu yang pertama. Jadi secara itikadi orang harus punya dulu. Kemudian yang kedua ya, secara historis. Secara historis kita bisa lihat di dalam lintasan sejarah ketika umat Islam itu berada atau kehidupan mereka diatur dengan Islam. Tidak ada peradaban yang lebih maju dari peradaban Islam sampai sekarang. Tidak ada yang menandingi. Bagaimana ketika pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan bingung ya. Jadi bingung untuk mendistribusikan zakat. Kemudian kemarin itu saya baca di dalam Muqaddimah Tarikhul Khulafa, tidak salah. Itu lupa, ada seorang kaisar di Eropa itu yang dikirim hadiah oleh khalifah. Jadi dikirim hadiah jam yang bisa bunyi, jam dinding. Deng itu. Itu ketika dibawa ke Eropa kemudian dibuka. Begitu pas misalkan jam 12 pas. Bunyi, ruame itu di Eropa. Dikira jamnya itu ada jinnya yang dibawa dari negeri Islam. Peradabannya begitu jauh tertinggal. Jadi mereka bingung. Jadi orang Islam mengirimkan hadiah ke kaisar Eropa, khalifah. Saya lupa waktu itu. Jadi saya bacakan tadi Muqaddimah Tarikhul Khulafa itu. Jadi bahwa itu ketika dikirim ke salah seorang kaisar di Eropa, mereka kaget, ramai, dikira jadi khalifah dari kaum muslimin mengirimkan jam dinding yang di dalamnya ada jinnya. Itu lintasan sejarah begitu, lintasan sejarah ya. Jadi saya baca dalam buku, lupa itu, diceritakan bagaimana ketika Mongol itu menyerang daerah kawasan Spanyol. Itu mereka takjub ketika masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena di situ tiang-tiangnya itu tiang lampu. Jadi pertama begini, negeri kaum muslimin kalau malam terang benderang. Karena mereka belum bisa. Kenapa? Karena sudah bisa buat lampu ya. Jadi lampu yang itu tidak pakai listrik. Jadi teknologi prisma kalau tidak salah di situ. Jadi kalau siang itu dia nyerap matahari, dan kalau malam bisa berbendar. Jadi dan lampu itu
semua tiangnya dilapisi emas. Sama pasukan Mongol dipotongi semua tuh, dipotongi dibawa pulang karena tiang lampu itu dilapisi emas semua. Itu pasukan Mongol. Jadi peradabannya begitu jauh tertinggal dengan negeri kaum muslimin. Itu terjadi ketika negeri kaum muslimin dikelola dengan apa? Berdasarkan Islam atau Al-Quran. Itu secara empiris begitu ya. Jadi dan itu belum ada yang menandingi sampai sekarang. Jadi majunya peradaban manusia sebagaimana segemilang peradaban Islam ketika umat Islam diatur dengan Quran. Nah yang ketiga secara empiris. Kalau kita bandingkan sekarang itu umat itu rusak itu kan bukan karena diatur dengan Islam. Bukan diatur dengan Islam. Jadi artinya diatur dengan selain Quran. Sehingga rusak. Nah, realitas tadi ya normatif artinya itikot kita. Kemudian realitas historis sejarah kegemilangan umat Islam dan realitas empiris ketika kita bandingkan sekarang ketika umat tidak diatur dengan Islam itu sudah cukup menjadi bukti bahwa memang Al-Quran ini akan bisa mengantarkan orang itu tadi thoriqus salamah tadi jalan keselamatan. Itu harus deskripsikan ke masyarakat. Pertama tentang tentu akidah dulu, kemudian dijelaskan secara historis, kemudian dibandingkan dengan kondisi sekarang. Itu ya Ustaz. Iya, baik, luar biasa sekali ya Ustaz, kalau kita ikuti sejarah dulu bahwa